Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia, NIM 20 208259 dari kelas 34 Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai ekonomi dan keadilan. Konsep dasar ekonomi. Ekonomi berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia, yang berarti manajemen rumah tangga. Asal kata eikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti peraturan. Ekonomi adalah peraturan rumah tangga atau mengatur rumah tangga. Adapun yang dimaksud ahli ekonomi atau ekonom adalah yang menggunakan konsep dan data dalam bekerja. Adapun ilmu yang mempelajari usaha manusia tentang ekonomi disebut ilmu ekonomi. Kemudian, hubungan ekonomi dan keadilan. Ekonomi dan keadilan adalah sangat erat kaitannya. Hal ini dikarenakan keduanya berasal dari sumber daya yang sama, yaitu masalah kelangkaan. Yang pertama, ekonomi timbul dari keterbatasan sumber daya, yang mana barang yang tersedia selalu langka, dan karena itu kita mencari cara untuk membagikan atau mendistribusikannya dengan baik. Yang kedua adalah ekonomi adalah studi tentang cara bagaimana masyarakat untuk menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi komoditas-komoditas yang berharga dan mendistribusikannya di antara orang-orang yang berbeda. Dan yang ketiga adalah seandainya tidak ada kelangkaan, tidak akan ada ekonomi. Sama halnya dengan keadilan. Tidak perlu ada keadilan selama sumber daya berlimpah-limpah, maka tidak akan ada masalah yang muncul karena keadilan. Kemudian, ekonomi dan keadilan masih sangat erat kaitannya. Masalah keadilan atau ketidakadilan muncul karena jika tidak tersedianya barang yang cukup untuk semua orang yang menginginkannya, ada tidaknya suatu keadilan selalu terikat dengan kelangkaan. Keadilan menjadi kata yang hampa belaka bila tidak tersedianya barang yang cukup atau kemakmuran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini diatur oleh ekonomi suatu negara yang tujuan dari pembangunan adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Namun, kemakmuran tidak menjamin adanya keadilan. Bila kemakmuran tidak terbagi dengan seimbang, kemakmuran dan keadilan saling melengkapi dan bersama-sama mensyaratkan masyarakat yang diatur dengan baik. Kemudian, hakikat keadilan. Hakikat keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya. Kemudian, ciri khas yang menandai keadilan. Ada 3, yaitu yang pertama, keadilan tertuju pada orang lain. Maknanya adalah masalah keadilan atau ketidakadilan hanya bisa timbul dalam konteks antar manusia. Untuk itu diperlukan sekurang-kurangnya adalah 2 orang bila suatu saat manusia di bumi ini hanya tinggal 1 orang. Masalah keadilan atau ketidakadilan sudah tidak ada lagi. Yang kedua adalah keadilan harus ditegakkan atau dilaksanakan, karena keadilan tidak hanya diharapkan atau dianjurkan saja. Kemudian keadilan juga berurusan dengan hak orang lain. Dan yang ketiga yaitu keadilan menuntut persamaan. Atas dasar keadilan, kita harus memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya tanpa terkecuali. Keadilan harus dilakukan terhadap semua orang tanpa melihat orangnya itu siapa. Kemudian yaitu pembagian keadilan. Pembagian keadilan yang pertama yaitu pembagian klasik. Yang dalam pembagian klasik ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama keadilan umum. Berdasarkan keadilan ini, para anggota masyarakat diwajibkan untuk memberikan kepada negara apa yang menjadi haknya dan paham common good. Kemudian keadilan umum juga disebut sebagai keadilan legal. Contohnya itu adalah membayar pajak. Yang kedua, keadilan distributif. Berdasarkan keadilan ini, pemerintahan harus membagi segalanya secara adil kepada para masyarakat. Dan yang ketiga yaitu keadilan komutatif. Berdasarkan
Adilan ini setiap orang harus memberikan kepada orang lain apa yang menjadi haknya. Dan kemudian yaitu yang kedua ada pembagian modern. Pembagian modern juga dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, keadilan distributif. Semua hal yang enak untuk didapat maupun hal yang menuntut pengorbanan harus dibagi dengan adil. Yang kedua, keadilan retributif. Berkaitan dengan terjadinya kesalahan, hukuman atau denda yang diberikan kepada orang yang bersalah haruslah bersifat adil. Dan yang ketiga yaitu keadilan kompensatoris. Berdasarkan keadilan ini, orang mempunyai kewajiban moral untuk memberikan kompensasi atau ganti rugi kepada orang atau instansi yang dirugikan. Selanjutnya yaitu yang terakhir, pembagian keadilan individual dan keadilan sosial. Pelaksanaan keadilan individual tergantung pada kemauan atau keputusan satu orang atau lebih. Kemudian keadilan individual terlaksana bila hak-hak individu terpenuhi. Kemudian pelaksanaan keadilan sosial tergantung pada suatu atau beberapa orang saja yang tidak berdaya. Keadilan sosial terlaksana bila hak-hak sosial terpenuhi. Selanjutnya yaitu keadilan distributif pada khususnya. Keadilan distributif ini meliputi 2 hal, yaitu yang pertama, keadilan komutatif. Ialah sangat penting karena dalam bisnis banyak diadakan transaksi, perjanjian, dan kontrak. Yang kedua yaitu keadilan distributif. Pada keadilan ini merupakan jenis keadilan yang mengakibatkan banyak kesulitan. Selanjutnya yaitu terdapat prinsip-prinsip keadilan distributif. Yang pertama itu prinsip formal, menyatakan bahwa kasus-kasus yang sama harus diperlakukan dengan cara yang sama juga. Yang kedua, prinsip material. Pada prinsip material ini menunjuk kepada salah satu aspek relevan yang bisa menjadi dasar untuk membagi dengan adil hal-hal yang dicari oleh berbagai orang. Kemudian ada 6 prinsip material keadilan distributif yang secara khusus memperhatikan konteks ekonomi dan bisnis. Yaitu yang pertama, bagian yang sama, artinya kita membagi dengan adil. Yang kedua, kebutuhan, artinya harus berlaku adil sesuai dengan kebutuhan. Dan yang ketiga yaitu hak. Hak merupakan hal yang penting bagi keadilan pada umumnya. Dan yang keempat itu usaha. Dan yang kelima itu kontribusi kepada masyarakat. Dan yang keenam itu jasa. Selanjutnya adalah teori-teori keadilan distributif. Berdasarkan prinsip teori keadilan ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada teori egalitarisme atau berdasarkan prinsip adil. Jadi membagi dengan adil bila semua orang telah mendapatkan bagian yang sama. Yang kedua yaitu teori sosialistik atau berdasarkan prinsip kebutuhan. Jadi masyarakat itu adil jika kebutuhan semua warganya terpenuhi seperti papan, sandang, dan pangan. Dan yang terakhir adalah teori liberalisme atau menolak akan keadilan. Jadi manusia adalah manusia yang bebas. Kita harus membagi menuntut usaha bebas dari individu-individu yang bersangkutan itu. Selanjutnya yaitu John Rawls tentang keadilan distributif. John Rawls berpendapat kita membagi dengan adil dalam masyarakat. Jika kita membagi rata kecuali ada alasan untuk membagi dengan cara lain, menurut Rawls, yang harus kita bagi dengan adil dalam masyarakat adalah the social primer goods atau nilai-nilai sosial primer. Artinya, hal-hal yang sangat kita butuhkan untuk hidup pantas sebagai manusia dan masyarakat. Berikut nilai-nilai sosial primer menurut John Rawls, yaitu yang pertama, kebebasan-kebebasan dasar seperti kebebasan mengemukakan pendapat, kebebasan hati nurani, dan kebebasan berkumpul, integritas pribadi, dan kebebasan politik. Yang kedua, kebebasan bergerak dan kebebasan memilih profesi. Dan yang ketiga, kuasa dan keuntungan yang berkaitan dengan jabatan-jabatan dan posisi penuh tanggung jawab. Dan yang keempat yaitu pendapat dan milik. Yang kelima, dasar-dasar sosial dari harga diri atau self respect.
Selanjutnya yaitu Robert Nozick tentang keadilan distributif. Distributifnya disebut entitlement theory, diterjemahkan menjadi landasan hak. Menurut Nozick, kita memiliki sesuatu dengan adil jika pemilikan itu berasal dari keputusan bebas yang mempunyai landasan. Menurut Nozick, ada 3 kemungkinan yang menelurkan 3 prinsip, yaitu yang pertama, prinsip original acquisition, kita memperoleh sesuatu untuk pertama kali dengan misalnya memproduksi. Yang kedua, prinsip transfer, kita memiliki sesuatu karena dibelikan oleh orang lain. Yang ketiga, prinsip ratification of injustice, kita mendapat sesuatu kembali sebelumnya dicuri dari kita, umpamanya. Berikut contoh kasus tentang ekonomi dan keadilan pada kasus perbudakan oleh pabrik panci. Pabrik pembuatan alat dapur yang digerebek polisi karena penyekapan karyawannya di kawasan Sepatan, Tangerang, Banten. Polisi membebaskan 25 orang karyawan pabrik tersebut. Berdasarkan kasus tersebut, perusahaan pabrik panci melakukan ketidakadilan terhadap karyawannya. Sudah sangat jelas, jadi perusahaan itu merugikan para karyawannya karena telah mengabaikan hak para pekerja dengan tidak memberikan upah atau gaji mereka, serta melanggar hak asasi manusia karena telah melakukan perbudakan dan penyekapan para karyawan atau buruh dirugikan secara moral. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan ataupun kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.